Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Oke, ya baik. Eh, Saat ini kita berada dalam percakapan coaching sebagai kegiatan praobservasi. Baik Pak. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas. Ya, kemudian nanti saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas, Bapak. Siap. Oke. Siap. Mungkin saya akan menyampaikan dulu apa tujuan pertemuan kita hari ini. Jadi yang pertama ini Pak, untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian mungkin saya perlu sampaikan kenapa ini harus melakukan percakapan praobservasi ini. Ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri dan ketika nanti memberikan pelajaran yang terbaik kepada murid. Jadi tujuannya seperti itu sehingga nanti Bapak itu siap seperti ini merasa pun. Ya, baik Pak ya. Jadi saya mulai Pak ini dengan beberapa pertanyaan yang mungkin kita jadikan sebagai acuan untuk mengecek kesiapan Bapak di kelas. Oke. Yang pertama Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Ya. Jadi alhamdulillah Pak, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai sebentar ini untuk observasi yang akan dilakukan yaitu siswa dapat menyimpulkan pesan dalam iklan komersil ataupun non komersil. Itu mungkin kan tujuan. Oke. Jadi menyimpulkan pesannya. Ya. Oke. Ya. Jadi menyimpulkan pesan dalam iklan. Oke. Baik. Lalu bagaimana arah pengembangan yang akan dicapai ini? Ya, tentu ini arah pengembangan yang akan kami capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu kognitifnya, yaitu pengetahuannya, di mana dia bisa mengenal tentang iklan, kemudian dia bisa siswa juga bisa menyimpulkan sebenarnya apa pesannya dari iklan yang ada di televisi ataupun di media cetak. Kemudian juga keterampilan ini ya, di mana memang nanti akan dibagi per kelompok dan mereka akan menyampaikan pesan itu dalam bentuk kelompok sehingga keterampilan berbicaranya di situ juga akan terlihat. Keterampilan berdiskusi ya. Ya, berdiskusi. Ya. Kemudian juga tentu kita melihat juga sikap dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran itu pasti akan kita nilai sikap-sikap dari kerja kelompok itu, kerjasamanya, kemudian juga tanggung jawabnya. Di situ juga ada sikap kritis, kreatifnya, di situ juga bisa lihat. Dan juga ada pengembangan karakter yang mana bisa, di mana juga bisa siswa itu menghargai pendapat temannya, menghargai dalam berdiskusi itu dilihat di situ, oh karakternya anak ini, wah ini bisa menghargai pendapat temannya. Kemudian juga dari kelompok pembelajaran kelompok itu tentu kita akan melihat kemandirian dan problem solvingnya. Mandiri ya. Di mana mereka bisa diberikan satu tugas bersama-sama, kemudian mereka berdiskusi mandiri untuk mencari solusinya dan menyelesaikan masalah problem solving yang akan dari tugas yang diberikan nanti. Terakhir itu tentang komunikasi. Keterampilan sosial dan komunikasinya. Di situ memang ketika mereka berkelompok, bagaimana mereka interaksi sosialnya antar siswa, kemudian juga berkomunikasinya seperti apa antar siswa itu, di situ juga bisa kita dapatkan pada saat pembelajaran ini. Itu mungkin Pak yang menjadi arah pengembangan yang akan dicapai. Baik. Jadi kalau saya melihat ini di bagian yang mau dikembangkan di pengetahuan ya, pengetahuan itu mengenal dan menyimpulkan pesannya, pesan yang dari berdasarkan iklan tadi. Kemudian di keterampilan tadi adalah kemampuan berdiskusi, kemudian bagaimana dia di sikapnya, tanggung jawab, kemudian dibentuk karakter yang siswa yang mandiri. Ya baik. Lalu Pak, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Ini terkait dengan strateginya, model dan metodenya Pak. Oh iya, nanti dalam strategi pembelajaran ini saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Di mana ini saya melakukan pendekatan pembelajaran yang proses pembelajarannya menyesuaikan metode atau materi yang berdasarkan minat, gaya atau gaya belajar siswa. Jadi saya akan melihat seperti apa minat gaya belajarnya siswa
dan itu akan disesuaikan dengan model pembelajaran saya akan dilakukan di kelas. Iya. Setelah itu kemudian tadi karena berkelompok berarti diskusi kelompok, ada kegiatan diskusi kelompok. Ya. Kemudian juga saya juga akan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentu saya akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kami siapkan nanti ini PowerPoint dan juga video-video iklan yang bisa nanti siswa tidak hanya melihat di media cetak, juga audio visualnya juga bisa dikembangkan di situ. Dan juga ini akan membuat suasana kelas yang menyenangkan, di mana nanti saya akan membuat ice breaking di awal pembelajaran. Ice breaking di awal pembelajaran. Juga nanti kalau ada waktu, karena sebentar mungkin ada waktu, bisa kita tutup dengan ice breaking atau yel juga di akhir pembelajaran. Selain itu ada juga kata-kata motivasi yang bisa memotivasi siswa untuk membuat siswa semakin semangat untuk belajar. Karena ini yang tidak kalah penting, ada kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas yang akan kami ingatkan, yang memang sebelumnya ini sudah kita buat, tapi setiap pembelajaran itu diingatkan supaya mereka juga tahu seperti apa kesepakatan kita dan bisa kita jalankan dengan baik pada saat proses pembelajaran ini. Oke, baik, luar biasa ini Pak. Jadi kalau bisa saya coba menyimpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi ya. Lalu pembelajarannya diskusi, ya, tanya jawab, dan itu metode pembelajarannya Pak ya. Model pembelajarannya ini pembelajaran apa tadi, berbasis masalah ya, atau berbasis masalah. Ya, berbasis masalah. Ya. Kemudian juga saya sudah melihat tentang medianya. Tadi berarti nanti Bapak ini menggunakan ada video, ada PPT, berarti nanti ada menggunakan LCD-nya. Iya. Ada LCD-nya, kemudian berarti pasti Bapak menggunakan laptopnya ya. Oke. Baik Pak. Selanjutnya Pak. Apakah Anda sudah siap diobservasi? Insya Allah siap. Ya. Kapan ini bisa diobservasi? Hari Senin Pak. Senin Hari Senin. Sekarang ini ya. Sekarang ini. Oke. Kebetulan saya ini jam pertama Pak. Oh, langsung ya. Langsung. Ya, jadi mau langsung hari ini. Ya. Baik Pak. Ketika saat diobservasi, apakah Bapak tidak merasa terganggu? Alhamdulillah ini kemarin juga karena sudah di semester kemarin sudah pernah dilakukan kegiatan yang sama. Iya. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara menyesuaikan diri pada saat kita mengajar, ada yang mengobservasi kita, sehingga insya Allah mungkin tidak ada masalah Pak. Oh, baik. Jadi hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Bapak. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di sana. Siap. Ya. Jadi ini juga saya sampaikan Pak sebelum kita bubar, kita berpisah. Saya menyampaikan bahwa segala kegiatan observasi nanti kita akan percakapan pasca observasi. Siap. Ya, oke baik Pak. Sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapat dari pembelajaran pertemuan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, ini tentu sangat membuat kita termotivasi lagi untuk menyiapkan pembelajaran, di mana juga kita istilahnya apresiasi dari persiapan kita. Pimpinan juga mengadakan observasi setiap kita pembelajaran, sehingga ini bisa membangkitkan semangat kita bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak ini menjadi lebih baik. Itu yang menjadi tujuan utama kita Pak, bagaimana anak-anak kita, anak didik kita ini bisa memahami pembelajaran kita, juga bisa mengembangkan beberapa karakter yang bisa kita dicapai bagi mereka Pak. Oke. Termasuk penggunaan model pembelajaran yang lebih dikembangkan lagi Pak ya. Termasuk model. Oke Pak. Ya, terima kasih atas waktunya telah bersedia berbincang-bincang di percakapan pas pra observasi ini. Sampai jumpa di kelas Pak. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadiran ya. Ya, Pak. Baik. Dengarkan namanya. Alvin Pratama. Alfa ya? Ya. Anastasia. Hadir, Pak. Oke.
Andreas. Hadir Pak. Aulia Putri Laude. Irin. Izin kemana? Bau. Awal Manata Alamsia. Hadir Pak. Diniarto Ali Berkah. Semangat Diniarto. Dirli Safri Al Farok. Fani Anastasia. Fatmawati. Fitri. Alfa. Ya, ada kehadiran namanya Fitri, tidak ada kabarnya. Laude Muhammad Nurhum. Laude Reski Surya Dharma. Mantap. Muhammad Iqbal Saputra. Mana? Mantap ini. Rajin. Muhammad Zio Syukurniawan. Ramadan. Rangga Salverius. Reski Aditya Putra. Safarudin. Ahmad Lunggar. Ini rajin Lunggar. Ahmad Al Syafaat. Asrul. Mana Asrul? Sehat Asrul? Yang lain Asrul. Eva Rahmawati. Mana Eva? Yang lain Eva. Semangat. Jupri Nurwanto. Mana Pak Jupri? La Idul. Alfa. Kenapa lagi La Idul? Muhammad Abdul Rahim. Hadir Pak. Nur Aini Safitri Hakim. Hadir Pak. Semangat ini. Salma. Hadir Pak. Ya. Sidik Hidayatullah. Hadir Pak. Juga rajin. Suban. Hadir Pak. Tamsa Srianingsi. Hadir Pak. Tristan Yayan Laulau Widya. Kabarnya. Ada mungkin kabar di grupnya gimana? Ada pada sakit. Sakit ya? Iya. Wade Hasnawati. Wade Febrianti. Yuli. Hadir Pak. Yuliani. Hadir Pak. Yusni. Hadir Pak. Zumaid. Hadir Pak. Mantap. Baik, alhamdulillah. Ini alhamdulillah Anda sudah banyak yang datang dan mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak kabar ini mudah-mudahan mereka kalau sakit disembuhkan oleh Allah. Adapun yang izin, ya mudah-mudahan urusannya cepat diselesaikan. Ya, sebelum mulai silakan kita kelasnya pimpin kita baca doa belajar. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa secara kemarin ketika kita masing-masing berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Bukunya sudah
di bawah semua? Pulpennya aman? Baik, alhamdulillah. Ya. Ini sampai sedikit bagus. Tapi Update, Pak. sudah siap untuk belajar? Siap. Kira-kira ya. Baik. Jadi hari ini anak-anak kita kembali belajar bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang ke sekolah. Jadi gini, Anda datang ke sekolah itu untuk apa tadi? Untuk apa datang ke sekolah? Belajar. Jadi semua peralatannya harus sudah disiapkan. Baik, kopinya di. Baik. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah ini masih kelanjutan dari pelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita akan bahas tentang ini. Kita akan bahas tentang menyimpulkan pesan dalam iklan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang iklan ini ya. Jadi hari ini kemarin kita sudah bahas apa itu iklan, kemudian apa unsur-unsurnya dan segala macam yang berkaitan dengan iklan. Hari ini kita akan mencoba menyimpulkan apa sebenarnya pesan di dalam iklan tersebut. Ya. Kira-kira ini gampang kira-kira? Gampang ya? Kita hanya menyimpulkan saja pesan. Nah, seperti itu. Nah, apa tujuannya? Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini. Coba baca. Nah, baca apa ini? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menyimpulkan pesan dalam iklan komersial dan non-komersial. Oke. Ini tujuannya. Kita peserta didik bisa menyimpulkan pesan dalam iklan komersil dan non komersil. Ya. Pesan komersil dan non komersil, pesan iklan. Nah, sebelum kita mulai ini, ya saya mau disuruh konsentrasinya. Atau karena kita ini mau masuk tujuan, sekarang saya mau tes konsentrasinya. Ya, saya coba berdiri. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan tadi kan kita sudah lihat tujuannya. Oh ini tujuannya. Kita mau stretching dulu otak kita. Nah, saya mau kasih sebuah apa namanya permainan. Nama permainannya itu gajah semut. Gajah semut. Ya, gajah semut. Ya. Anda tahu gajah? Tahu? Anda tahu semut? Tahu. Gajah itu seperti apa? Besar. Kalau semut? Kecil. Oke, coba bilang coba. Gajah. Besar. Coba. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gampang ya? Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke, mantap. Nah, sebagai tantangannya saya ubah. Saya balik ya, begini. Tantangannya kalau saya bilang gajah, Anda bilang kecil, tapi tangannya seperti ini. Saya bilang gajah, Anda bilang kecil, tapi tangannya besar. Ini melatih kecil. Kalau saya bilang semut, Anda bilang besar, tapi tangannya kecil. Gampang? Gampang? Gajah. Kecil. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Harus sejalan ya. Antara tangan dan gerakan itu harus sejalan dengan gerakan. Oke. Ini semua. Nah, siap-siap semua saya akan tes ya. Semuanya saya akan jelaskan. Oke. Gajah semut sama dulu ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah.
sekarang siap. Nah, siap ini. Harus cepat gerakannya, harus cepat ya, jangan dulu berpikir. Langsung cepat. Oke. Semut saya satu lagi ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Siap sama-sama. Tahu. Kalau saya bilang gajah kecil, gajah semut. Oke, siap? Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Konsentrasi, belum konsentrasi. Memang belajar konsentrasi. Oke, saya ulang. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. 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 Ada itu bisa. Ulang, kita ulang. Belum ada yang konsentrasi. Oke, kalau saya bilang semut. Semut. Ini gerakan ya. Semut. Gajah. Kita ulang lagi. Belum ada yang berhasil. Gajah semut, gajah semut, semut. Gajah semut, gajah semut, gajah. Gajah. Gajah semut, gajah semut, semut. Gajah semut, gajah semut, gajah. Belum ada konsentrasi. Oke, kita cukupkan ya, tentang silakan. Nah, ini oke. Baik. Nah, kita ambil motivasi pembelajaran kita hari ini. Coba baca. Oke. Dengan ilmu kita menuju orang yang datang belajar itu, dengan ilmu kita mencari ilmu itu, maka kita menjadi mulia. Siapa yang bilang itu? Gajah Dewantara. Ada yang kenal? Siapa itu? Siapa itu? Ki Hajar Dewantara. Siapa itu? Hah? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, ini yang kurikulum merdeka itu diambil dari pemikiran ini, pemikiran yang Ki Hajar Dewantara. Dia bilang bahwa dengan ilmu itu kita bisa menuju kemuliaan. Karena yang mau mulia, Anda harus dengan ilmu. Mulia di dunia dengan ilmu, mulia di akhirat dengan ilmu. Oke, baik. Sekarang kita fokus pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu, kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas, ya. Dan ini saya inginkan untuk kita harus sepakati, kita ingatkan lagi hari ini dan kita harus jalankan. Ini menjadi kesepakatan kita. Apa yang pertama? Kita sudah berdoa tidak atau belum? Baik, sudah. Kemudian rapi atau tidak? Pak Guru sudah rapi nih. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, di dalam kelas itu harus saling menghargai, jangan berbicara kasar kepada temannya. Kemudian apa lagi? Kasih amankan memang. Simpan di dalam tasnya supaya tidak disentuh-sentuh. Kemudian, ini yang bisa kita batas izinnya. Ya, izin ke toilet. Kemudian, sudah rapi kelas ini? Sudah rapi. Oke, kita sudah siap lagi. Baik. Kita sudah sepakat. Kemudian mari kita masuk pada pelajaran kita hari ini. Ya, kita kenal dulu. Kita mengenal apa tadi tujuan pelajaran kita? Apa tadi tujuannya? Menyimpulkan pesan dalam iklan komersil dan komersil. Nah,
perhatikan ini materi yang akan kita bahas hari ini. Baik. Sebelumnya kita bagikan dulu buku paketnya. Baik. Silakan buka bukunya di halaman 47. Halaman 47. 47. Sudah? Sudah semua? Oke. Nah, kita kenal dulu apa itu pesan atau apa itu iklan komersil dan non komersil. Sebelum kita menyebutkan, kita kenal dulu apa itu iklan komersil dan non komersil. Nah, kemarin kita sudah bahas iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah Oke, satu orang. Silakan. Ya, silakan. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Iklan adalah merupakan media untuk menyampaikan pesan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat temannya. Ya. Lagi. Iklan itu adalah Nah, awal. Ayo. Iklan adalah pemberitahuan kepada pada siapa? Halayak. mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa atau di depan umum. Mantap, bagus, setan. Baik, itu adalah iklan. Nah, sekarang iklan itu terbagi dua. Ya, Komersial dan komersial. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kemarin kita sudah bahas ya, sudah singgung. Apa itu iklan komersial? Silakan Ibu. Iklan komersial digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan sebuah barang atau jasa. Menyawarkan barang atau Jasa. Oke, jadi intinya komersial itu menawarkan apa? Tidak Barang atau jasa. Seperti apa barang? Coba, barang itu yang bagaimana? Barang. Ini Pak, buku. Buku. Oke, apa lagi? Barang. Peralatan dalam rumah, apa lagi? Ini tempat minum. Oke, apa lagi? Panci, tupperware, dan seterusnya. Kopi. Di dalam televisi Anda lihat barang atau tidak? Barang. Apa itu yang diiklankan biasa? Barang. Barang HP. Produk susu, sampo, banyak. Sabun. Oke, itu barang. Jasa. Apa itu jasa? Seperti apa itu iklannya? Menawarkan memotong rambut. Apa lagi? Tukang jahit. Cerdas. Make up. Ya. Make up. Kurir. Kurirnya apa namanya? Ojek online. Kurirnya makanan, kurirnya barang dan seterusnya. Itu jasa. Baik. Sekarang itu kita sudah kenal yang komersil. Sekarang yang non komersil. Apa itu non komersil? Apa itu non komersil? Silakan. Iklan komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Mantap. Kalau non komersil? Yang tadi non komersial Non komersil itu sebuah tindakan atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan. Berbeda dengan tadi yang komersial tadi menawarkan barang atau jasa. Yang non komersial mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Apa contohnya? Apa contohnya? Apa contohnya? Oh, ini lagi. Yang lain juga, yang lain ya.
yang non komersil. Contohnya. Ajarkan. Mari menggunakan masker. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya. Mari menggunakan masker. Apa lagi? Ini nomor ini tidak ada. Apa ya? Mari memasak rendang cepat dan mudah. Itu non komersil, ya. Ya, akan untuk apa namanya? Memberitakan tentang cara memasak rendang. Oke, apa lagi? Mari membersihkan lingkungan. Baik. Lingkungan kelasnya aman? Bersih? Bagaimana berlakukan itu? Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Tapi kelasnya masih banyak yang kotor, sampahnya berhamburan. Nanti kita pasang iklan besar-besar di sini ya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu dia. Baik, bagus. Yang dimuat di dalam iklan itu, ya, dalam iklan komersil tadi, yang komersil itu berkaitan dengan siapa pembuat tulisan. Saya kasih contoh ini. Coba kita ambil satu contoh iklannya. Apa ya yang barang? Apa kira-kira? Barang sampo apa? Sampo clear. Nah, sampo clear. Kira-kira kalau di dalam iklan tersebut kira-kira siapa pembuatnya? tidak ada Pak. Iya, maksudnya ada buat kepada iklan kan? Ada. Sabun Rinso. Apa ya? Apa yang ada? Yang kira-kira Anda tahu kira-kira siapa pembuatnya? Oh, Indomie. Indomie. Kita ambil Indomie. Siapa kira-kira pembuatnya? Siapa kira-kira pembuatnya? Pembuatnya itu bisa bentuk misalnya perusahaan, kalau bilang PT, Indofood. Ya. Ya, pembuatnya itu adalah PT Indofood. Oke. Biasanya di dalam kemasannya itu ada. Nah, kira-kira apa keunggulan produknya itu? Apa keunggulan Indomie? Bisa dimakan Pak. Memang bisa dimakan. Ya. Makanan instan, gampang sekali kita makan. Ya, tinggal ambilkan apa? Enak kayak ini. Kita tinggal siram pakai air hangat, air mendidih, air panas, bisa langsung kita makan. Nah, kalau kita mau jalan-jalan juga, ribet untuk memasak, bawa sini dulu. Sambil itu enak kita itu. Tapi jangan banyak-banyak makan. Nah, kalau banyak-banyak itu kalau sudah berlebihan itu tidak bagus. Siapapun kenal sama butuh. Produknya tadi apa? Apa produknya? Indomie. Siapa konsumennya? Konsumennya? Tahu konsumen? Apa itu konsumen? Siapa konsumennya? Masyarakat. Nah, itu Indomie bukan hanya di Indonesia itu. Indomie itu sudah sampai di luar negeri, di Afrika, itu sudah banyak yang makan Indomie. Bahkan ada video yang saya lihat itu Indomie, seorang anak dikasih Indomie itu gembiranya luar biasa. Ya Pak. Ya, karena enak itu produknya kita Indonesia. Nah, seperti itu. Kira-kira paham? Paham ya? Gampang? Gampang Pak. Oke, sebentar kita cek. Nah, kita memuat informasi seputar produk yang diiklankan. Ya, siapa pembuatnya, apa produknya, keunggulannya produk apa, atau siapa konsumennya. Itu supaya, ya pertama, konsumen itu atau kita bisa mengetahui pihak yang bertanggung jawab membuat produk. Misalnya kalau ada keracunan, misalnya Anda makan Indomie, tiba-tiba keracunan, maka boleh dikomplain. Kemana? PT Indofood. Kemudian kita tahu apa nama produknya, konsumen bisa tertarik menggunakan produk tersebut. Makanya dibuat dikasih
presentasi menarik mungkin, ya. Misalnya di dalam bungkusan Indomie itu ada telurnya, ada potongan daun bawangnya, ada ayamnya, ada ayamnya. Padahal di dalamnya tidak ada. Tapi dibuat semenarik mungkin. Dibuat semenarik. Nah, sekarang kita lihat iklan yang non komersil. Tadi yang komersil. Sekarang yang non komersil. Nah ini iklan yang berhubungan dengan niaga atau peraya. Komersil. Iklan non komersil ada dua. Ada namanya iklan layanan masyarakat, dan iklan apa itu? Ini layanan masyarakat. Coba apa itu? Coba baca itu. Nah. Ini sana yang iklannya. Manis itu bisa yang membunuh. Terus apa yang ini salah satu contoh layanan masyarakat untuk menghindari ya. Nah, hati-hati memang. Jangan sampai mencoba-coba ini, mencoba-coba yang namanya rokok. Nggak boleh. Nah, bilang bahasanya manis nih, tetapi sayang pembunuh. Di dalam rokok itu, di dalam bungkusan itu tulisan hitam, ada tulisan merokok. Bahasa ini merokok. Peringatan merokok itu membunuh satu persatu keluarga saya. Jangan malu-malu. Peringatan merokok itu membunuh satu persatu keluarga saya. Bahasa yang ringkasnya itu dalam merokok membunuh. Biasa ada gambar ya, bagaimana gambarnya? Dibelah dadanya. Apa yang kelihatan? Bapaknya bagaimana, sehat atau kita? Pokoknya semua, bukan hanya anak yang di bawah 18 tahun. Semua. Ya, tidak boleh di. Ada yang di apa namanya? Itu namanya iklan layanan masyarakat. Kemudian iklan non komersil juga ada yang namanya iklan pemberi tahuan. Iklan pemberi tahuan. Bisa? Pemberitahuan tentang apa? Contohnya pemberitahuan. Iklan pemberitahuan. Siapa? Nah, silakan. Pemberitahuan kampanye. Kampanye ya? Oh ya. Mengajak untuk memilih, ya. Memilih. Pemberitahuan bahwa tanggal sekian ada pemilihan bupati. Semuanya harus ikut memilih. Pemberitahuan. Apa lagi? Pemberitahuan tentang pemadaman lampu. Nah, biasanya siapa yang buat itu? Siapa yang buat? Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Ini sudah kita bagi kelompoknya. Ya, sudah kita bagi kelompoknya. Silakan dibuka halaman nih 51. Halaman 51. Ya. Ada ya? Oke. Silakan. Ada nanti ini sudah kelompoknya sudah terbagi. Kelompoknya sudah terbagi. Ya. Nih. Sebelum itu
Coba saksikan dulu video berikut. Nih. Oke, baik. Nah, silakan dilihat di halaman 51. Itu ada tugas. Ada tugas. Sudah lihat? Ada Pak. Sudah? Ada Pak. Berapa nomor itu? Berapa nomor? 4. Apa iklannya di situ? Nah, silakan. Sekarang masing-masing kelompok. Saya kasih pilihan. Silakan Anda berdiskusi. Saya kasih pilihan. Boleh memilih iklan yang komersil, boleh memilih iklan yang non komersil. Tergantung Anda, terserah Anda yang kira-kira membuat Anda gampang untuk menjawab pertanyaan di kolom ini. Misalnya, kelompok saya berdiskusi, saya memilih saja iklan non komersil. Kemudian saya akan jawab pertanyaan ini. Saya akan milih saja iklan komersil karena gampang saya untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan itu ada 4. Yang pertama adalah iklan apakah itu? Kedua, siapakah yang membuat iklan tersebut? Ketiga, iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Keempat, pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Toko biru muda. Toko sabun riso. Toko biru muda. Ya, paham semua? Silakan. Ada ya? Sudah paham? Tugasnya sudah paham? Sudah? Nah, silakan. Ini, Anda boleh pilih juga iklan ini. Yang Siapa yang membuat iklan tersebut? Oke, ini. Jadi boleh Anda cari iklan misalnya ini, ada di bukunya itu. Ini iklan kita, ini ya, ada ini. Toko biru muda. Nah, Anda bisa pilih iklan ini atau tidak. Kalau tidak suka dengan iklan ini, Anda bisa lihat iklan yang di halaman 55. Yang iklan non komersil. Kita lihat halaman 55. Ini bisa
Saus tomat. Ini contoh ini. Ini boleh pakai gambar ini, boleh gambar ini, ini pertanyaannya. Boleh pakai gambar ini, sebentar, ya, ini ya. Sebentar selesai kita jawab itu soalnya. Ada seorang yang mewakili kelompoknya untuk presentasi. Kalau biru muda. Ini gambarnya, ini soalnya, ya, atau tidak? Kalau kamu tidak suka, misalnya ya, ini gambarnya, ini pertanyaannya, Bang. Silakan. Waktunya tinggal 15 menit. Saya satu orang saja belum. Satu orang saja diskusikan tentang jawabannya, kemudian itu disampaikan. Sebentar siapkan satu orang untuk presentasikan di rumah. Oke, mantap. Yang mana dipilih? Gambar mana? Gambar mana yang dipilih? Gambar mana yang dipilih? Yang mana gambar mana? Ya silakan diskusi kita dulu yang mau dijawab. Lihat silakan. Dapat jawaban? Sudah ya? Oke, lanjutkan. Silakan diskusi dengan temannya. Temukan jawabannya. Waktunya tinggal 13 menit. Aman?
Ini ya. Kamu dari mana? Jawabannya siapa yang buat? Silakan. Ini juga diskusikan temannya sedikit yang kecil. Semuanya harus terlibat. Oke, silakan waktunya. 11 menit. 11 menit lagi. Siapa yang membuat? Itu nama jalannya. Siapa yang membuat itu? Judul. Logo dan tulisan Jawaban mana yang kau ambil? Ya Pak, ini ya. Ya. Misalnya jawaban yang pertama. Apa ini? Mana ini? Jawaban diketahui dari gula. Tulisan dalam iklan tersebut karet. Jadi, boleh berbagi saja. Mana iklan yang ini? Selesaikan, sebentar lagi. Jalan-jalan kita HP-nya mana? Sedikit lagi, berarti tinggal oh iya. Kelompok 5. Ya, kelompok silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang iklan halaman 57 tentang pemberitahuan bus kota Patas Group. Pertanyaan kita, iklan apakah itu? Jawabannya, iklan ini tentang pemberitahuan ajakan bagi para penumpang bus kota Patas Group. Bus kota. Jawaban diketahui dari pemberitahuan tentang bus kota Patas Group. Kasih besar sedikit suaranya. Dua, siapa yang membuat iklan tersebut? Yaitu jawabannya Patas Group. Jawaban diketahui dari nama bus, yaitu bus kota Patas Group. Pertanyaan ketiga, iklan tersebut diturunkan
tersebut ditunjukkan untuk siapa? Jawabannya, iklan ini ditunjukkan untuk masyarakat Kota Patas. Jawaban ini diketahui dari iklan yang menuju Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Darso, Jalan Hatta. 4. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawabannya, pesan yang disampaikan oleh iklan ini adalah perubahan butet tanggal bus Kota Patas, Grup. Jawaban diketahui dari iklan yang terdapat tanggal keberangkatan bus Kota Patas Grup, yaitu mulai tanggal 20 Juni 2020 bus Kota Patas nomor 24 sampai 29 hanya akan melayani rute Jalan Sudirman, Jalan Muhammad Yani, Jalan Yos Darso, dan Jalan Bung Hatta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu iklan tentang bus Kota Patas. Siapa yang mau bertanya di kelompok 5? Ada? Oke, ada. Kelompok lain ada? Ada? Oke, hanya sekarang besar. Kurang besar. Oke, dan sebentar dikasih besar sedikit yang suaranya yang lain ya. Nah, kalau kalian bertanya saya yang bertanya. Nah, Bu, itu iklan non komersil atau komersil? Non? Itu iklan layanan masyarakat atau iklan pemberitahuan? Iklan layanan pemberitahuan. Itu iklan tentang pemberitahuan yang dipilih oleh kelompok 5, yaitu perubahan rute apa tadi? Bus Kota Patas. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagus kelompok 5. Oke. Silakan. Oh iya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami memilih iklan di halaman 51 tentang toko buku biru muda. Pertanyaan pertama, iklan apakah itu? Jawabannya, iklan tentang ajakan mari membeli buku di toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari toko buku biru muda. Pertanyaan kedua, siapa yang membuat iklan tersebut? Jawabannya, toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari tulisan toko buku biru muda di bagian atas iklan. Nomor 3, iklan tersebut ditunjukkan untuk siapa? Jawabannya, untuk para pembeli buku. Jawaban diketahui dari berikan buku-buku ke para pembeli. Pertanyaan 4, pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawabannya, pesan untuk mengajak masyarakat membeli buku di toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari teks dan gambar yang ada di dalam iklan. Itulah hasil diskusi kami dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kelompok 1. Siapa? Iklan itu ditunjukkan siapa? Untuk para pembeli buku. Untuk para pembeli buku. Siapa? Oke. Soalnya terkejut, Pak. Oh, kalau juga ada suara yang terkejut. Oke. Iklan komersil. Ada lagi? Silakan. Cukup? Ada lagi? Kenapa iklan di toko buku biru muda tidak ada Bagaimana? Ada apa ya? Ada jalan dengan kemudian ke kelompok 3.
3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul iklan tentang toko buku biru muda. Ya. 1. Apakah iklan itu? Jawabannya, iklan yang menawarkan tentang buku-buku pelajaran dan novel. Jawabannya diketahui dari teks toko buku biru muda yang terdapat di atas iklan. 2. Siapa yang membuat buku tersebut? Jawabannya toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari teks toko buku biru muda yang menjadi judul tersebut. 3. Iklan tersebut ditunjukkan untuk siapa? Jawabannya untuk anak sekolah dan orang-orang yang suka membaca buku. Jawaban diketahui dari kalimat yang mencari buku-buku pendamping belajar dan novel. 4. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawabannya, jika membeli di toko buku biru muda, kalian akan mendapat diskon hingga 50%. Jawaban diketahui dari keterangan yang tercantum pada iklan tersebut. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, baik. Sekarang kelompok 3. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Silakan. Iklan komersil atau? Iklan komersil. Karena apa? Karena menawarkan barang dan barang. Ya, karena menawarkan barang, mantap. Oke, silakan. Nah. Oh, mau tampil. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Saya akan mempresentasikan iklan komersial yang berjudul Toko Biru Muda dari halaman 51. Pertanyaan pertama. Dengarkan yang lain, dengarkan. Iklan apakah itu? Jawaban, iklan toko buku. Jawaban diketahui dari judul buku. Judul apa? Judul buku? Judul iklan. Judul iklan. Pertanyaan kedua, siapakah yang membuat iklan tersebut? Jawaban, toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari judul iklan. Pertanyaan ketiga, iklan tersebut ditunjukkan untuk siapa? Jawaban, konsumen atau pembaca. Jawaban diketahui dari penjelasan tentang produk. 4. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Mencari novel dan vinyl untuk sekolahmu, ayo ke Biru Muda saja. Penjelasan tentang produk yaitu mencari buku-buku pelajaran. Datang saja di toko buku Biru Muda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan tersebut menawarkan tentang apa? Menawarkan tentang apa? Buku. Oke, menawarkan tentang buku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil instruksi kami yang kami iklan dari halaman 52 permen milky. 1. Iklan apakah itu? Iklan permen milky. 1. Iklan apakah itu? Jawaban, iklan permen milky. Jawaban diketahui dari karena dalam iklan terdapat tulisan
permen Milky? 2. Siapa yang membuat iklan tersebut? Jawaban dibuat oleh bintang Milky. Jawaban diketahui dari terdapat di bagian bawah iklan. 3. Iklan tersebut ditunjukkan untuk siapa? Jawaban ditunjukkan untuk anak-anak. Jawaban diketahui dari terdapat di samping iklan bermanfaat untuk pertumbuhan anak-anak. 4. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Jawaban. Pesan permen Milky sangat kaya dengan nutrisi dan zat gizi yang baik untuk pertumbuhan anak-anak dan ajakan untuk membeli permen Milky. Jawaban diketahui dari teks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal berbagai jenis Iklan. Iklan yang apa tadi? Komersil dan non-komersil. Komersil dan non komersil. Oke. Ada lagi? Bukan pesan dalam iklan. Menemukan pesan di dalam. Mantap. Kita temukan pesan di dalam iklan. Apa lagi? Apa lagi? Mengetahui jenis-jenis iklan. Kita bisa mengetahui jenis-jenis iklan. Oke, bagus. Apa lagi? Pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan? Mengetahui pesan yang disampaikan oleh iklan. Mantap. Ada lagi? Iklan bukan pada siapa? Iklan itu ditunjukkan untuk siapa? Terus menambah pengetahuan kita tentang iklan. Mantap. Oke. Tertarik tidak nanti kalian membuat iklan? Iya Pak, Oke. Nanti kita di pertemuan berikutnya itu kita akan membuat iklan yang komersil ataupun non komersil. Oke. Jadi itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Sudah kita capai tujuan tidak tadi atau tidak? Sudah Pak. Apa tujuan pelajaran? Mengenal Banyak iklan. Apa tujuan tadi pelajaran? menyampaikan. Mengetahui jenis-jenis iklan. Bukan tujuan. Apa tadi tujuan kita? Oh, mengenal iklan komersil dan non komersil. Menambah pengetahuan tentang Pesan pendidik. Peserta didik dapat mengetahui pesan ini dapat mengetahui pesan tentang Komersil. dari komersil dan non komersil. non komersil. Kita sudah bisa menemukan tadi pesan yang ada di dalam iklan tersebut. Ya, oke. Jadi yang lainnya itu kita sudah bisa menyelesaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kita membuat sebuah iklan yang komersil ataupun non Komersil. Bagaimana pelajaran kita hari ini ada? Mantap, bagus pelajaran hari ini. Seru? Bagus sekali. Oke. Kita untuk pelajaran hari ini ya, kita baca dulu, kita lihat dulu motivasi penutup. Ya. Ini nah, coba bantu saya baca. Saya Pak. Motivasi penutup. Nah. Sukses dalam ujian adalah proses. Sukses dalam ujian. Nah. Sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana. Percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Mantap. Wah. Sukses dalam ujian adalah proses 2 langkah sederhana. Ya, percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Ya, serta belajar. Jadi kita sudah belajar. Anda tadi menyampaikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Anda sudah melaksanakan kegiatan belajar. Ini adalah cara-cara untuk mencapai kesuksesan. Oke. Kita yel penutup. Silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Yel penutup. Oke.
Bisa. Oke, ulang. Tepuk 4 kali. Ulang. Tepuk 4 kali. Oke. Tepuk 5 kali. Mantap. Ulang. Tepuk 5 kali. Oke. Tepuk 5 kali sebanyak 5 kali. Belum kompak. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali. Masuk kompak. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali sebanyak 5 kali. Masih banyak. Sekali lagi ya. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali. Ya, saya kompak ya. Tepuknya 5 kali sebanyak 5 kali. Oke, baik, kita taruh kita semua. Oke, kita harapkan pelajaran hari ini. Ya, pelajaran hari ini sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ada apa lagi bahasa Indonesia? Silakan buku yang Islam dulu. Silakan buku yang Islam. Baik. Oke, silakan duduk. Halo, Bapak siapa sana di belakang? Sebelum kita keluar, mari kita membaca doa penutup majelis. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu kembali lagi, Pak, di percakapan pasca observasi, Pak, ya. Yang dimana kita sudah mendahului dengan observasi di kelas. Baik, di percakapan pasca observasi ini kita akan membicarakan tentang hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dan saya catat waktu kejadian di kelas. Jadi pada percakapan hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang Bapak lakukan. Siap. Ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Baik, Pak, sudah bisa kita mulai, Pak? Bisa. Oke, baik. Yang pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses observasi dalam pembelajaran tadi, Pak? Ya, alhamdulillah sudah berjalan pembelajaran dan alhamdulillah lega setelah melaksanakan pembelajaran. Jadi awalnya memang agak sulit untuk menyesuaikan karena memang awal-awal grogi, namun setelah berjalan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik dan alhamdulillah juga tujuan pembelajaran yang sebagaimana saya rencanakan tercapai dengan baik. Oke. Bisa ceritakan kembali, Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas tadi? Area pengembangan itu yang pertama tadi kognitif, yang masalah pengetahuan, dari mana siswa tadi bisa untuk menyimpulkan pesan dari pesan komersil dan non komersial. Ya, itu jadi yang pertama. Kemudian juga dari dalam aspek keterampilan mereka bisa berdiskusi kelompok, kemudian juga bisa menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya itu. Ya.
dan juga alhamdulillah tadi juga sudah ada interaksi antar siswa di dalam kelompok sehingga bisa dilihat karakter bagaimana mereka berbicara di dalamnya. Kemudian juga sekaligus tadi kemandirian dan melaksanakan masalah yang telah diberikan oleh guru pada saat pembelajaran. Jadi sikapnya dia muncul Pak ya? Iya, sikapnya muncul. Kemudian Pak, langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang Bapak lakukan tadi mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi tadi tahapan-tahapannya bagaimana memang pertama tadi sebelum mungkin kita siapkan dulu modul ajarnya, kemudian juga kita alhamdulillah tadi sampaikan materi, setelah itu kita sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga ada motivasi pembuka, dan juga tadi alhamdulillah ada juga dia sebelum melaksanakan pembelajaran sebagaimana mengetes konsentrasi mereka supaya bisa memulai pelajaran dengan senang, dengan gembira, sehingga materi itu bisa masuk kepada mereka. Setelah itu pemberian materi tadi, alhamdulillah. Setelah itu kemudian pemberian tugas dalam kelompok, dan akhirnya terakhir tadi presentasi kelompok, dan ditutup dengan motivasi penutup dan juga ada yel penutup disampaikan oleh siswa. Tanpa tadi juga ada kesimpulan ya dari beberapa siswa yang saya tunjuk, alhamdulillah mereka bisa untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran yang kayak saya lakukan di kelas. Iya. Baik, jadi dari aspek pengetahuan dan keterampilan serta sikap tadi, Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana mereka memahami tentang pengertian, kemudian mereka juga melakukan persentase di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tadi ya. Jadi ada persentase dari setiap kelompok ya. Ya, jadi kalau ini mudah-mudahan ini bisa akan menjadi pelajaran yang lebih baik lagi ya. Jadi menurut Bapak ini, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi saat dalam pembelajaran tadi? Ya, tentu dalam proses pembelajaran ada kendala yang kami lihat memang. Tadi yang pertama itu pembagian kelompok yang memang dalam kelompok itu terlalu banyak, sehingga kami lihat memang ada beberapa orang yang tidak aktif dalam kelompok. Itu memang salah satu kondisi yang memang kita lihat kalau kelompoknya banyak. Karena tadi mungkin jumlah siswa yang banyak, sehingga pembagian kelompok itu ada sampai 8. Mungkin ke depan, insya Allah nanti kita akan evaluasi untuk memaksimalkan kembali. Semua orang itu harus terlibat di dalam kelompok. Dan itu memang salah satu juga kekurangan dalam diskusi kelompok, karena memang ada beberapa memang terlihat tidak aktif dalam kerja kelompok. Ya, jadi menurut Bapak tadi sudah berjalan dengan baik ya. Namun juga masih ada kekurangan tadi tentang yang disebut tadi masih ada siswa yang kurang aktif. Nah, mungkin di sini Pak, mengapa terdapat siswa yang kurang aktif atau mengapa hal itu terjadi Pak? Iya, salah satunya memang tadi Pak, mungkin terlalu banyak kelompoknya itu terlalu banyak pembagian dalam kelompok dengan jumlah siswa yang banyak tadi, sehingga ada beberapa orang yang tidak aktif. Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya. Kira-kira perbaikannya kapan Bu? Insya Allah nanti akan kami perbaiki nanti di pertemuan pekan depan. Senin lagi pekan depan insya Allah. Dengan dengan langkah-langkah yang sama dan juga nanti materi yang berbeda. Namun mungkin yang kelemahan tadi nanti saya insya Allah akan perbaiki dengan mungkin meretas lagi kelompoknya supaya terlihat semua siswa itu bisa aktif di dalam kelompok. Kalau menurut Bapak tadi bagaimana dengan kebutuhan siswanya? Apa sudah terpenuhi atau belum? Kalau kebutuhan siswa tadi kebetulan kami melakukan berdiferensiasi masalah istilahnya tadi juga saya berikan pilihan di dalam melaksanakan tugas. Apakah mereka mau memilih misalnya tadi ada iklan komersil ataupun iklan non komersil sesuai dengan apa yang mereka membuat mereka gampang, atau tidak tadi misalnya melihat dari gambar yang saya sudah sediakan di layar, mereka melihat iklan-iklan yang di dalam buku pelajaran yang tadi kami gunakan, atau misalnya dilihat dari layar yang saya sudah siapkan juga di dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak monoton. Tidak monoton dalam memilih misalnya tugasnya hanya ini saja, tidak ada pilihan, tapi ada pilihan
yang memudahkan siswa, sehingga tadi ada beberapa siswa yang berbeda pilihan. Ya, ada yang memilih tentang iklan komersil, ada yang memilih tentang iklan non komersil, ada yang pilih tentang iklan non komersilnya tentang pemberitahuan, ada yang memilih tentang layanan masyarakat, ada juga yang tadi jasa, ada juga yang memilih tentang iklan tentang barang atau barang yang Nah, jadi ini ada beberapa rencana ke depan yang mau diperbaiki Pak ya tentang materi ini. Baik Pak, mudah-mudahan rencana yang yang Bapak rencanakan ini terkait dengan beberapa sektor yang kurang aktif itu mudah-mudahan bisa direalisasikan lebih cepat lagi Pak ya. Oke baik Pak, saya tunggu cerita-cerita Bapak apa ini bisa direalisasikan atau tidak Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini dalam 2 minggu depan Pak ya. Oke. Baik, saya 1 minggu ke depan. Oh 1 minggu depan. Oh iya. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa kita berjalan dan berdasarkan dengan baik ya. Ya. Demikian Pak, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi kita pada hari ini selesai, yang dimulai dengan praobservasi, kemudian observasi kelas, dan terakhir adalah pasca observasi yang sedang berlangsung pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih Pak, mudah-mudahan ini hasil pertemuan kita hari ini akan berdampak positif kepada anak kita. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum Saya juga warahmatullahi ucapkan wabarakatuh. terima kasih Pak atas bimbingannya. Terima kasih.